akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Kalau Mas Anies mau melakukan perubahan atau Mas Anies mau masuk ke ranah politik, ya memang jalan paling aman itu adalah dengan mendirikan partai politik. Saya kira itu salah satu pelajaran yang paling jelas polanya Bang Karni, ya, dari pengalaman tokoh-tokoh politik kita dalam rentang tahun 98, 99 sampai dengan sekarang. Nahdlatul Ulama, Gus Dur ingin punya pengaruh di politik, mendirikan PKB. Pak Amin Rais, ya, sebagai tokoh reformasi, boleh dibilang tokoh perubahan juga pada masa itu, ya. Lokomotif reformasi, lokomotif perubahan pada waktu itu mendirikan partai juga, Partai Amanat Nasional. Dan tahun 2004 Pak SBY mungkin mirip situasinya dengan Anies Baswedan, ya, mendirikan Partai Demokrat. Apa alasan Pak SBY mendirikan Partai Demokrat? Yang saya dengar dari teman-teman Demokrat adalah karena Pak SBY waktu itu maju calon wakil presiden ternyata tidak berhasil. Dan beliau serta teman-teman membuat kesimpulan bahwa masalahnya adalah karena Pak SBY tidak punya partai politik. Karena itu dibuatlah partai politik. Dan berhasil dengan gilang gemilang, sangat berhasil. Karena partai itu baru didirikan pada tahun 2002, tahun 2004 ikut pemilu langsung dapat suara sekitar 7,5%, hampir 8%, dan Pak SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan sampai sekarang partai politik tersebut masih ada dan diteruskan oleh Ananda Agus Harimurti Yudhoyono, ya, disingkat AHY, dari SBY ke AHY. Gitu. Kemudian Pak Prabowo, ya, ingin maju sebagai calon presiden, pernah ikut konvensi Partai Golkar. Beliau kalah di konvensi Partai Golkar. Lalu beliau mendirikan partai politik juga dengan dorongan dari teman-teman dan rekan-rekan Pak Prabowo, ya, misalnya Fadlizon, kemudian juga barangkali Ahmad Muzani, ya, dan seterusnya, mendirikan partai politik. Tidak sesukses seperti Pak SBY, pertama kali ikut pemilu, ya, hanya dapat sekitar 4,5%, hanya bisa maju sebagai calon wakil presiden dan kalah. Tapi partainya terus tumbuh dari 4,5% menjadi berapa dan seterusnya berapa, ya. Kalau tidak salah 11%, lalu terakhir 14%. Gagal 2 kali maju pemilu presiden, gagal dalam pengertian kalah di Pilpres. Tetapi akhirnya 2024 ini berhasil menang dan terpilih sebagai presiden. Nah, contoh-contoh seperti itu amat sangat banyak, ya, amat sangat banyak. Jadi jalan yang akan ditempuh oleh Mas Anies sebetulnya bukan jalan yang baru, itu jalan yang sudah dilalui oleh para tokoh-tokoh politik dan jalan yang sangat-sangat lazim, Bang Karni, ya. Pak Amin Rais berpisah dengan Partai Amanat Nasional mendirikan Partai Umat walaupun belum lolos PT, ya. Anies Mata, Fachri Hamzah berpisah dengan PKS mendirikan Partai Gelora. Tapi geloranya masih gelora kecil-kecil saja, belum gelora besar, gitu ya, sehingga belum lolos juga PT. Nah, kalau bicara Mas Anies, menurut saya ini adalah golden moment. Berbeda dengan Pak Amin. Pak Amin itu sudah sunset. Golden momennya beliau itu tahun 2000, tahun 99. Yang berarti 25 tahun yang lalu. Pertama kali Pak Amin Rais mendirikan partai politik di puncak popularitasnya. PAN dapat sekitar berapa? 7% kalau tidak salah, 7,1. 25 tahun kemudian sekarang beliau ikut mendirikan partai politik Umat, Partai Umat. Ya, saya lupa angkanya persis, tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Nah, tentunya Mas Anies jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Kalau Mas Anies mendirikan partai politik, katakanlah 5 tahun dari sekarang, mungkin popularitas beliau tidak seperti pada hari ini. Pada hari ini, saya melihat popularitasnya masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya, ya, ada pendukung ibu bapak. Kemudian di surveinya kemarin tinggi, di nasional dapat suara 25%. Kalau semua suara Mas Anies 25% itu bisa ditransformasi menjadi suara partai, ya, sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, ya, maka kemudian partai ini berpotensi untuk menjadi salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau angka 25% itu kita
anggaplah memang dapatnya 25%, identik dengan perolehan suara Pak Anies pada tahun 2024, dan ini dipertahankan sampai dan utuh dipertahankan pada tahun 2029, maka partai ini akan menjadi partai terbesar di Indonesia. Karena notabene ini partai terbesar tahun 2024 ini berapa? PDI Perjuangan hanya sekitar 16 atau 17% saja gitu. Jadi sebetulnya ini prospek yang sangat-sangat menjanjikan kalau Mas Anies mendirikan partai politik. Itu dari segi suara. Kalau dari segi jaringan, relawan Mas Anies sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, kita tahu bahwa syarat mendirikan partai politik itu salah satunya adalah jaringan ya, khususnya kalau mau menjadi peserta pemilu. Kalau cuma jadi partai politik relatif mudah, tetapi kalau menjadi peserta pemilu itu syaratnya berat, ya, tidak mudah untuk menjadi partai peserta pemilu di menggunakan aturan yang ada sekarang ini gitu. Nah, itu juga aset yang harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Karena yang namanya relawan ini mungkin hari ini masih panas, tapi mungkin tahun depannya lagi sudah dingin, sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Jadi harus cepat-cepat dikonsolidasikan. Kalau ada partai politik baru yang paling potensial untuk segera berdiri, yang paling potensial untuk mendapatkan suara yang signifikan, ya, itu adalah partai yang didirikan oleh Anies Baswedan. Ya. Modal suaranya sudah ada, nggak main-main loh, 25% dari total pemilih. Ya. Kemudian relawannya juga jaringannya sudah ada di seluruh Indonesia, tinggal dikontak saja. Ya. Calon pengurusnya sudah ada juga. Jadi saya nggak melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus pengurus Masjid Raya Kebayoran Residence, Ketua Yayasan Bapak Abdul Aziz, Ketua Pembina Pak Haji Nasir, dan juga tamu yang dari jauh, pimpinan Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barakbah, sebintaro, setangsel, mudah-mudahan nanti sebanten gitu. Tadi ketika alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir bersama di sini. Cuman tadi ketika datang masuk agak kaget gitu. Karena salaman paling depan semuanya saya dari Malang Pak, gitu. Apa saya tidur tadi di jalan ya gitu. Salah tempat gitu. Ternyata ada rombongan 8 bis dari Malang. Insyaallah ini memperkuat silaturahmi kita semua. Jadi para jamaah semua, saya singkat saja. Beberapa waktu ini terima undangan dan kemarin sudah khusus datang ke rumah ini. Pak Boy Hendra, mana Pak Boy Hendra ini? Ini yang tanggung jawab ini nanti Pak Boy. Pak Boy Hendra, Pak Sumardi dan Pak Biko. Pagi, jadi kalau hari Jumat itu di tempat kami setiap Jumat pertama ada kegiatan subuhan bersama-sama. Para kiai, para ulama, habaib di Jakarta tanpa undangan lagi Pak. Pokoknya kalau hari Jumat pertama tiap bulan sudah langsung kita subuhan sama-sama. Sesudah itu ngaji bareng sampai sekitar pukul 7 pagi. Nah kemarin itu halal bihalalnya. Nah rombongan dari Masjid Raya Kebayoran Residen itu datang di situ dan menagih. Ditagih ini repot Pak kita itu. Ditagih kapan datang ke masjid dan besok ini hari ini ada kegiatan jadi saya ikhtiarkan untuk datang. Tapi tidak bisa lama. Kenapa? Karena terlanjur tugas saksi nikah Bapak Ibu. Pernah menikahkan kan? Kalau saksinya datang telat deg-degan enggak Pak itu Pak? Nah,
Kebetulan acaranya itu setengah 8 pagi. Jadi memang tidak lama saya harus kembali lagi ke Jakarta. Saya ingin menyapa, walaupun hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Jumat, Sabtu, Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang, dan di antara libur panjang ini Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama Lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang, dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Dan kita berharap ini semua bisa tertangani, kondisinya menjadi lebih baik. Pesan yang kedua, kita semua yang berada di sini adalah keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar kompleks ini. Pendidikan untuk anak-anak lewat keluarga menjadi kunci yang utama. Mari kita perhatikan, insya Allah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu mudah-mudahan di masjid ini juga kita bisa dorong sama-sama penyiapan orang tua kita untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya ketika membicarakan soal pendidikan ke depan, ini pendidikan paling dasar ini. Kenapa? Hari ini banyak kasus korupsi Bapak Ibu. Betul ya? Ya jangan semua Pak. Nah kalau semua masjid ini kena juga Pak nanti Pak. Jangan semua. Ya Pak Agus Jamil. Ini sahabat saya dari sahabat keluarga dari Jogja nih Pak Agus Jamil yang tinggal di sini juga ya Pak Agus. Pertanyaan ini besar sekali. Saya sering dapat pertanyaan ini Beb. Sudah kuliah tinggi-tinggi masih korup. Kuliahnya tinggi-tinggi masih korup. Gelarnya banyak. Yang terakhir kemarin ditangkap itu hakim Jakarta Selatan. Ketua pengadilan. Motornya banyak sekali Pak. Saya sempat mikir nyetaternya sehari aja nggak selesai Pak itu Pak. Karena 20 sekian Harley Davidson. Lalu ada pertanyaan sederhana, ini orang-orang ini sudah kuliah tinggi-tinggi, kok ya masih korup? Saya sering refleksi Bapak sekalian. Kelihatannya bukan masalah di kampusnya ini. Karena kalau di kampus itu diajarinya penelitian, metode ilmiah, menulis paper, itu di kampus. Kalau belajar kejujuran itu mulainya di mana Bapak Ibu? Di rumah, di keluarga Bapak Ibu.
Jadi ini salahnya bukan di perguruan tingginya saja. Pondasinya di mana itu? Di rumah. Di pendidikan usia dini. Dan usia dini itu di mana? Dalam kandungan sampai 6 tahun. Disitulah. Jadi saya berharap masjid ini memikirkan secara serius. Karena kita tidak bisa memerangi ini di ujung. Penegak hukum bisa menangkap, tapi kalau suplainya terus-menerus nggak pernah selesai, Pak. Seperti narkoba. Narkoba itu kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana memotong. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana Kodari itu mengagumi dan mengapresiasi Anies Baswedan ya, walaupun kalah di Pilpres kemarin ya. Kodari mengatakan potensi Anies membuat partai yang baru, bahkan partainya itu berpotensi mengalahkan partai-partai yang besar yang ada saat ini teman-teman ya. Sepertinya Kodari ini sadar sebenarnya bahwa Anies Baswedan ini adalah tokoh yang sangat besar, yang sangat berpengaruh di negara kita seperti hal-halnya ketua umum yang lain. Dan kalau kita lihat ya, perhitungannya 25% itu sekitar 40 juta orang. Jika 25% atau 40 juta orang ini militan terhadap Anies, ya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat besar teman-teman untuk mendirikan sebuah partai. Bagaimana menurut kalian?